Sebuah kisah yang berlatar di masa sekarang, virus mematikan menyebar dengan cepat sehingga membunuh ribuan orang hanya dalam 1 minggu. Pemerintah segera memberlakukan darurat militer dan menutup perbatasan demi mengendalikan wabah. Warga diminta untuk tetap di rumah, tetapi banyak dari mereka yang menuju perbatasan dengan harapan bisa keluar dari karantina. Saat menemukan seseorang yang terinfeksi di antara kerumunan, para tentara tak segan-segan melepaskan tembakan sehingga yang lain terkena cipratan darah. Tentu, semua pun menjadi marah sehingga dimulailah perlawanan. Para tentara segera menuju ke perbatasan sebelum benar-benar tertutup dengan kerumunan yang masih mengejar. Tak jauh dari perbatasan, seorang wanita bernama Catherine melihat beberapa tentara menaiki helikopter. Dia kemudian berlari mendekat dan memohon agar para tentara itu mau membawa putrinya Eden. Dia memberikan secari kertas tertulis alamat agar Eden tahu kemana harus mencarinya. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, selalu berdoa, selalu berusaha agar tak menyesal di hari tua. Seperti biasa, saya akan bercerita kali ini tentang sebuah film berjudul Doomsday. Dirilis pada tahun 2008, disutradarai oleh Neil Marshall, serta dibintangi oleh para aktor yang mungkin sudah tidak asing tentunya jika kalian sudah berkenalan. Baik, daripada kelamaan, segera kopi disiapkan dan mari cerita kita lanjutkan. Ya, negara Skotlandia pun diisolasi dari seluruh Inggris setelah perbatasan ditutup. Mereka yang tinggal di zona karantina dibiarkan begitu saja sehingga tidak punya pilihan selain makan seadanya seperti tikus, anjing, sampai akhirnya saling memakan. Tak lama kemudian, lampu zona karantina padam menandakan semua orang di dalamnya telah tewas. Inggris sendiri pada akhirnya jatuh dalam kemiskinan setelah pemerintah negara lain memperlakukan seperti cara mereka memperlakukan Skotlandia. 27 tahun kemudian, Eden telah tumbuh dewasa menjadi wanita yang tangguh, menjabat sebagai mayor. Wanita itu memimpin serangan ke sebuah kapal milik pedagang budak bernama Richter. Eden bersama rekannya John menyusup ke kapal lalu berpencar. Saat Richter sedang membuat kesepakatan dengan klien, seketika baku tembak pun terjadi. Di sisi lain, Eden yang mendengar suara Richter melemparkan mata sintetisnya ke koridor untuk memantau situasi melalui layar di jam tangan, lalu secara perlahan mendekat sambil mengarahkan pistol ke Richter. Get back! Misi berhasil meskipun sangat disayangkan John tewas dalam prosesnya. Kepala Departemen Keamanan Dalam Negeri, Bill, menghampiri Eden yang sedang melihat secari kertas peninggalan sang ibu 27 tahun yang lalu. Bill menanyakan tentang apa yang dialami John, dan Eden menyerahkan disk dari jam tangan, memberikan petunjuk bahwa Bill bisa melihatnya sendiri dari rekaman tersebut. Eden kemudian mengeluhkan bahwa dirinya tak lagi mengingat seperti apa wajah sang ibu dan kecewa tak bisa pergi ke alamat yang tertera di kertas itu. Bill tidak merespon pernyataan tersebut, hanya memperingatkan bahwa Eden akan menghancurkan diri sendiri jika bekerja tanpa henti, lalu memintanya untuk pulang dan beristirahat. Can't remember what she looked like. Go home, get some rest. Keesokan harinya, polisi melakukan penggerebekan setelah mencurigai tentang beredarnya obat-obat senang di sebuah bangunan kosong. Alangkah terkejutnya mereka saat menemukan sebuah ruangan dihuni orang-orang yang tubuhnya dipenuhi luka dan borok. Kemudian Michael, pejabat tinggi pemerintah, mengabarkan hal ini kepada Perdana Menteri Hatcher, bahwa virus Reaper yang dulunya dikira musnah kini menyebar di London. Hatcher pun segera mengadakan pertemuan darurat untuk menyusun rencana menghentikan
menghentikan penyebaran penyakit itu. Hatcher setuju dengan usulan June bahwa London harus diisolasi, namun Bill memperingatkan akan terjadi kekacauan begitu para warga melihat mayat-mayat korban infeksi menumpuk di jalanan. Are you talking about people? Or public disorder, looting, rape? Setelah pertemuan, Michael atau Mike menunjukkan kepada Bill foto yang diambil satelit 3 tahun yang lalu menunjukkan orang-orang masih berada di jalanan Glasgow. Mike menduga bahwa orang-orang itu mungkin selamat karena mereka telah menemukan vaksin untuk virus Reaper, jadi dia meminta Bill mencari seseorang untuk memimpin operasi dalam misi mengambil obat tersebut. I need your boss, man. I know someone who might just fit the bill. Tentu saja Bill memilih prajurit andalannya yaitu Eden. Dia membawa tokoh utama kita untuk bertemu Mike. Sebelum keluar dari mobil, Eden memberikan Bill catatan dari sang ibu dan meminta Bill untuk menjaganya. Kemudian Mike mengungkapkan bahwa Dr. Marcus Kane pernah meneliti virus Reaper sebelum karantina diberlakukan dan laboratoriumnya berada di rumah sakit Glasgow yang menangani penyakit menular. Mike yakin hanya Kane yang dapat mengembangkan vaksin dan menyarankan Eden memulai pencarian di lab tersebut. Eden dan tim akan diberikan waktu 48 jam untuk menyelesaikannya. You'll need us. It's a GPS locator. Once you have the cure, then you needn't bother coming back. Sementara itu, penduduk London merasa tidak senang dengan kebijakan karantina yang ketat. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan Bill sebelumnya, dan kerusuhan pun mulai terjadi. Hatcher berkonsultasi dengan Mike, berharap dapat menemukan solusi. Namun Mike malah menyarankan agar zona karantina tidak dievakuasi karena percaya semakin banyak orang yang diselamatkan, maka semakin besar kemungkinan wabah akan kembali. Adegan berpindah ke Eden yang tiba di tembok perbatasan Skotlandia dan bertemu dengan timnya yang terdiri dari Sersan Norton, Kopral Chandler, dan Reed, lalu juga ada sniper Miller dan Carpenter. Sergeant Norton, welcome to No Man's Land. Mereka menjelaskan peralatan dan senjata yang telah disiapkan untuk operasi. Juga dalam tim itu ada 2 dokter, Talbot dan Ben, yang sebelumnya bekerja di pusat penelitian virus Reaper. Militer membuka gerbang dan tim memasuki area terlarang dengan 2 kendaraan lapis baja atau APC. Entah apa yang menanti mereka di balik tembok tersebut. I want everyone suited, booted, and strong. Dalam perjalanan menuju Glasgow, Talbot memutar rekaman pesan radio dari Kane yang bertahan di rumah sakit hingga saat terakhir. Dalam pesan itu, Kane menceritakan perubahan mengerikan pada kota dan penghuninya. Setibanya di tujuan, tim memasuki rumah sakit yang ditinggalkan dan dengan hati-hati bergerak melalui bangunan untuk mencari laboratorium Kane. Tiba-tiba, Chandler melihat seorang gadis di depan APC dan melaporkannya kepada Eden. Sebenarnya Eden melarang untuk mendekat karena gadis itu mungkin telah terinfeksi. Namun Chandler meyakini bahwa gadis itu membutuhkan bantuan. Kopral itu pun mendekatinya dan tiba-tiba saja si gadis jatuh tak sadarkan diri. Talbot menyarankan agar mengisolasi supaya bisa diperiksa, sehingga Chandler pun membawa si gadis masuk ke dalam mobil. It's gonna be okay. Whoa! Kemudian kelompok itu akhirnya menemukan lab, namun tiba-tiba serangan datang dari manusia kejam yang sangat agresif. Sangat disayangkan Carpenter tewas. Selain itu, manusia biadab mulai melempar molotov ke kendaraan lapis baja. Chandler dan Reed mencoba mencari cara untuk menjemput Eden dan yang lain. Tiba-tiba si gadis yang dibawa bangkit lalu menghabisi Chandler.
Orang-orang biadab terus menyerang anggota tim yang tersisa. Eden memutuskan untuk meninggalkan rumah sakit melalui lift, lalu menembak kawat dan meledakkan granat di dalam poros sehingga meredam saat lift mendarat. Reed datang menjemput, namun kelompok orang-orang kejam sama sekali tidak menghentikan serangan. Bahkan salah satu dari mereka berhasil menghabisi Reed dengan panah sehingga APC hilang kendali. Anggota tim yang tersisa keluar dari mobil dan melakukan perlawanan dengan melepaskan tembakan. Namun kalah jumlah membuat mereka tak berdaya dan para biadab pun semakin mendekat. Miller tewas dibantai, sementara Norton dan Ben berhasil melarikan diri. Dan tokoh utama kita sangat disayangkan ditangkap oleh orang-orang biadab. Eden kini dalam kondisi menjadi tawanan pemimpin biadab, seorang yang sadis dan gila bernama Saul. Psikopat itu terus memukuli demi mendapatkan informasi tentang siapa, asal, dan tujuan Eden. Setelah menerima pukulan cukup parah, Eden pun akhirnya mengaku bahwa diri berasal dari balik tembok. Ini membuat Saul yakin bahwa Kane telah berbohong. Diketahui selama ini Kane menyatakan bahwa tak ada kehidupan apapun di luar sana. Kini Saul berharap bisa keluar dari zona itu dengan memanfaatkan Eden yang akan mereka bawa keluar hidup-hidup. Saul kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi Eden dan memperingatkan bahwa mereka harus menjaganya tetap hidup. We came over the wall. Who was lying? Hey! It's feeding time at the Setelah itu, para biadab mengadakan pesta besar. Setelah nyanyian, tarian, dan berbagai macam pertunjukan, Saul memberikan pidato yang penuh emosional di atas panggung, menyatakan bahwa tidak ada yang bisa mengatur mereka termasuk Kane, dan mereka selalu siap menangkap, membakar, dan memakan setiap orang yang datang dari luar. Pesta gila ini pun diakhiri dengan jamuan khusus. Saul melemparkan piring-piring ke kerumunan, dan segera Dr. Talbot dibawa ke tengah-tengah arena untuk disantap. Kembali ke Eden yang sedang menyusun rencana untuk melarikan diri. Dia menarik kawat dari alat pelacak yang rusak dan menggunakannya untuk membuka borgol. Tak lama kemudian, seorang anggota Saul datang membawa sepotong daging Talbot, dan ini segera dimanfaatkan oleh tokoh utama kita. Seorang gadis di sel sebelah bernama Kelly mengungkapkan bahwa Kane adalah ayahnya. Dia berjanji akan membantu menemukan jika Eden mau membebaskan. Dan tiba-tiba saja serangan datang dari kekasih Saul bernama Viper. Look out! Suatu pertarungan yang sangat membrutalkan setelah tokoh utama kita berhasil menghabisi si wanita biadab. Eden dan Kelly melarikan diri dari penjara dan segera menghubungi Norton serta Ben untuk mengatur pertemuan di stasiun kereta. Sayangnya itu tidak semudah yang direncanakan karena Saul mengetahui Eden telah melarikan diri dan menghabisi sang kekasih, sehingga mengerahkan anak buahnya untuk memburu kelompok Eden. Norton dan Ben yang keluar dari persembunyian terlihat oleh para biadab yang mengendarai sepeda motor dan bahkan ada yang mengendarai bus. Aksi kejar-kejaran penuh ketegangan terjadi, membuat Norton dan Ben bergegas menuju ke stasiun kereta di mana Eden, Kelly, dan seorang pria bernama Joshua, sahabat Kelly, sudah menanti.
Setelah berhasil lolos, Kelly menjelaskan bahwa dia hanya bisa membantu menemukan, bukan membawa kelompok Eden ke Kane. Kelly yakin ayahnya akan mencoba menyingkirkan dirinya karena Kane kini mencurigai semua orang. Jika rakyat mengetahui bahwa Eden berasal dari balik tembok, mereka akan sadar bahwa Kane telah berbohong. Selain itu, Kelly juga mengakui bahwa Saul, si kanibal gila, adalah saudaranya. Hah? That maniac was your brother. Setelah turun dari kereta, kelompok itu melanjutkan dengan berjalan kaki menuju pangkalan militer yang telah ditinggalkan. Kelly dan Joshua menjelaskan bahwa itu adalah jalan menuju ke sisi lain hutan. Saat mencapai hutan, terdengar sesuatu yang membuat Kelly dan Joshua menyadari bahwa sang eksekutor kepercayaan Kane datang. Ben, Kelly, dan Joshua melarikan diri, sementara Eden dan Norton memutuskan untuk tetap tinggal. Lalu para anak buah Kane muncul, dan betapa terkejutnya Eden melihat mereka seperti kesatria berkuda abad pertengahan, lengkap dengan baju besi, busur, dan tombak. Di sisi lain, Kelly, Joshua, dan Ben gagal melarikan diri. Joshua sendiri tewas terpanah, sementara Kelly dan Ben ditangkap. Beberapa waktu kemudian, kelompok Eden dibawa ke kastil kuno tempat Kane berada, yang mana pria itu kini mengklaim diri sebagai Raja Skotlandia dan menghidupkan kembali budaya abad pertengahan di wilayahnya. Kane menjelaskan bahwa dia tahu kota-kota akan diawasi, jadi memilih tempat ini yang jauh dari mata-mata. Dia juga tahu bahwa suatu hari akan ada yang datang dari balik tembok untuk mencari tahu bagaimana mereka bisa bertahan. Namun sangat disayangkan, tidak ada yang namanya vaksin. Mereka semua yang bertahan hidup adalah orang yang kebal terhadap virus, atau pria itu menyebutnya berkat seleksi alam. Eden kemudian memberitahu Kane tentang virus Reaper telah kembali, dan itu membuat sang ilmuwan marah karena berani-beraninya meminta bantuan setelah meninggalkan Skotlandia. What we've built here from the ashes is... Even now you still cling, but there is no cure through natural selection. Survive. Sementara itu di London, ribuan orang meninggal dunia akibat virus mengerikan itu. Salah satu yang terinfeksi bahkan menyusup ke gedung pemerintahan dan menggunakan kapak untuk membantai siapa saja. Pria itu menggunakan tangan, bahkan kepala petugas untuk melewati sistem keamanan. Dia menyusup ke ruangan Perdana Menteri Hatcher. Menyadari hal ini, Bill pun segera bertindak. Namun sayangnya darah si pria terinfeksi mengenai sang Perdana Menteri. Isolate him. Put him in his office. Tak ingin kehilangan kekuasaannya, Kane memutuskan untuk mengeksekusi para penyusup dari balik tembok serta menghukum putrinya yang telah membawa orang asing ke kastil itu. Untuk Eden, sang raja menyiapkan hukuman khusus, yaitu harus berhadapan dengan eksekutor bersenjatakan lengkap, sementara Eden tidak boleh menggunakan senjata apapun. Tokoh utama kita berhasil memenangkan pertarungan dengan brutal, sementara itu Norton, Ben, dan Kelly melarikan diri dari kurungan dengan menyerang penjaga dan membuka kunci sel mereka. Kane yang marah atas kekalahan orang terkuatnya memerintahkan eksekusi mati terhadap para tahanan. Namun Norton, Ben, dan Kelly melawan. Mereka menggunakan senjata rampasan untuk mengalahkan anak buah Kane, lalu bergegas lari dari kastil.
Kelompok Eden berhasil mencapai instalasi militer, sementara para kesatria masih terus mengejar. Di dalam pangkalan rahasia itu, mereka mencoba menemukan sesuatu yang berguna dan sangat mengejutkan. Di sana ternyata ada mobil, dan selain itu, Eden juga menemukan ponsel. Sangat disayangkan, Norton terkena panah saat menutup gerbang. Semua pun merasa terpukul, namun pelarian harus terus berlanjut. Eden, Ben, dan Kelly berhasil meninggalkan pangkalan menuju ke jalan raya. Serta Eden juga menghubungi atasannya, melaporkan bahwa misi telah selesai, dan meminta tim datang untuk menjemput. Tentu saja ini tidak semudah yang direncanakan, karena kelompok biadab masih terus memburu Eden dan rekan-rekan, apalagi kali ini mereka lebih gila dibandingkan sebelumnya. Pada akhirnya Saul tewas, kelompok Eden berhasil melarikan diri mendekati perbatasan. Helikopter militer datang dengan Mike di dalamnya. Eden menyerahkan Kelly kepada mereka dan menjelaskan bahwa gadis itu memiliki kekebalan terhadap virus Reaper sehingga darahnya bisa digunakan untuk menciptakan vaksin. Namun Mike tidak berniat segera menggunakan vaksin itu. Dia ingin menunggu pandemi menyebar ke seluruh dunia agar dapat menguasai planet. Where is it? She is the cure. Captain? Get behind me. Eden menolak ikut bersama Kelly dan Ben karena lebih ingin menetap di Glasgow. Dia menuju ke rumah masa kecilnya, alamat yang tertera pada catatan. Di sana, ia melihat foto-foto lama dan tidak mampu menahan air mata. Di saat yang sama, Bill datang dengan helikopter lain, dan pada momen ini, tokoh utama kita menyerahkan sebuah disk berisi rekaman percakapan dengan Mike. Dia yakin bahwa rekaman itu cukup untuk membawa Mike ke pengadilan. You okay? All the evidence you'll need to bring Canaris down. Film pun ditutup dengan menampilkan Bill meninggalkan area itu dan Eden bergerak menuju ke markas kelompok biadab dengan menunjukkan kepala Saul, sehingga para kanibal menganggap Eden sebagai pemimpin baru mereka. Apakah Eden akan menjadi biadab juga, ataukah akan membimbing kelompok itu untuk membangun kehidupan yang lebih baik? Dan tamat. Lucu dan penuh aksi dengan campuran berbagai macam genre, tetapi juga memiliki pesan serius. Sulit untuk tidak merasa miris melihat ketidakpedulian dan kekejaman pemerintah zolim dalam menghadapi virus mematikan. Karakter Michael Canaris atau Mike, seorang penasehat senior Perdana Menteri, lebih peduli menjaga citra dan melakukan pembersihan, menyingkirkan jutaan warga yang dianggap tidak berguna daripada menghentikan penyebaran virus untuk melindungi rakyatnya. Momen ketika Eden menggunakan teknologi pengawasan negara untuk menggulingkan pemerintahan menjadi bagian paling memuaskan penuh ironi. Sementara itu, keputusan pengecut Kane untuk mengisolasi diri di kastil dan mengklaim diri sebagai raja dengan logika Darwin yang bengkok bahwa hanya yang terkuat yang akan bertahan dan dia pantas memerintah akan mengingatkan kita pada orang-orang yang memiliki privilege untuk bersembunyi ketika krisis. Paralel sosial politik di film ini tidak hanya terkait pandemi. Sebelum pemerintah Inggris memutuskan untuk mengisolasi Skotlandia, militer memicu kerusuhan dengan menembak seorang pria tak bersenjata yang tampaknya terinfeksi virus. Pemandangan ini sangat familiar, terutama dalam konteks gerakan protes damai yang seringkali berubah menjadi kekerasan akibat tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab, sementara pihak militer melarikan diri dari masalah yang mereka ciptakan, meninggalkan orang-orang tak berdosa yang terpinggirkan untuk mati.
Namun dalam Doomsday ada satu sosok yang mencoba mengubah segalanya, yaitu Eden. Kebetulan atau tidak, Eden adalah penduduk asli Skotlandia yang berhasil melarikan diri ketika negara itu diisolasi. Sutradara tampaknya ingin menyampaikan bahwa kita tidak bisa mengandalkan orang luar, tidak peduli sebaik apapun niat mereka. Hanya orang-orang yang memiliki pengalaman serupa yang bisa benar-benar membantu, dan Eden seperti pahlawan lainnya hadir untuk menyelesaikan masalah. Dia kuat, tangguh, dan terkadang jenaka. Dengan sikap dingin yang khas, Eden tetap memancarkan kecerdikan, humor, dan sisi pemberontak di momen-momen penting. Ya, cukup mengesankan menurut saya. Film ini mungkin bukan perpaduan sempurna antara komentar politik dan aksi spektakuler seperti Mad Max Fury Road. Film ini juga tidak mencoba menjadi itu. Doomsday adalah penghormatan penuh untuk genre film yang menyadari absurdnya sendiri. Film ini mengajak penonton untuk tertawa dan mengingat betapa menyenangkannya sebuah film, terutama bergenre punk rock dengan adegan-adegan luar biasa dari kepala terbang, pertempuran gladiator, hingga kejar-kejaran mobil. Di akhir film, Eden memilih untuk menetap di Skotlandia yang penuh dengan kanibal daripada kembali ke Inggris. Mengapa? Saya pikir Eden menyadari bahwa peradaban tidak selalu lebih manusiawi daripada barbarisme. Meski teknologi dan kemajuan di kota London tampak superior, tapi korupsi dan pengabaian terhadap rakyat mencerminkan kebobrokan yang setara. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!